Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang penerapan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam penulisan angka dan tanda baca. Sebelum itu, untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri yaitu Ahmad Sidi Febriansyah dengan NPM 009, lalu ada Elfrada Pena Pitupulu dengan NPM 019, lalu ada Naila Zahra Ramadhani dengan NPM 004, dan Zahra Cynthia Bella dengan NPM 012. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Siddiq Febriansyah dengan NPM 2517052009. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ejaan yang disempurnakan dan penerapan dan permisalan angka dan bilangan. Jadi, ejaan yang disempurnakan yaitu tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital, huruf miring, serta penulisan serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis, karena dalam sebuah karya tulis itu memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Jadi singkatnya, EYD itu digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Lalu ada penerapan dan pemisalan angka dan bilangan. Yang pertama, ada angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Contohnya angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ada angka Romawi, ada I yaitu atau 1, II itu 2, III 3, IV 4, V5, VI 6, VII 7, VII 8, IX 9, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000, V 5000, dan M 1 juta. Lalu yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, koleksi pribadi saya lebih dari 1000 buku. Yang ketiga, angka yang digunakan untuk menyatakan ukuran, seperti panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta untuk mengukur nilai seperti nilai uang dan persentase. Misalnya, 0,5 cm dan 5 kg. Lalu yang keempat, bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata, didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Misalnya, sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia. Lalu yang kelima, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, sebanyak 500.000 dosis vaksin telah didistribusikan ke beberapa wilayah. Lalu yang terakhir atau yang keenam, angka digunakan sebagai penanda dari alamat, seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Kartika I nomor 15. Lalu ada Jalan Kartika I garis miring 15. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elfrada. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang pemakaian tanda baca tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Contohnya, saya tidak hadir saat rapat titik. Atau yang kedua, dia sangat baik. Atau contoh-contoh berikutnya. Kemudian, tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul. Misalnya, rapat akan membahas beberapa agenda penting. Agenda pertama adalah evaluasi kinerja tahun lalu. Yang kedua, literasi digital sangat penting di era modern, yaitu tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap dan diikuti dengan beberapa perincian. Selanjutnya, tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima surat serta tanggal surat. Misalnya, yang terhormat titik Rahim Dayat titik S Rahim Dayat, S titik kom titik Jalan Sumba 1/1 garis miring 12 Sumur Bandung, Bandung. Yang terhormat titik Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jalan Daksinapati Barat nomor 5 Rawamangun, Jakarta Timur, 12 Oktober 2021. Kemudian selanjutnya
yaitu penggunaan tanda baca tanda koma. Satu tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk pertentangan. Contohnya, saya ingin membeli baju, tetapi uang saya belum cukup. Kemudian yang kedua, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Misalnya, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Kemudian yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau tidak diundang, saya tidak akan datang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang keempat, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misal, saya tidak akan datang. Saya tidak akan datang kalau tidak diundang. Berbeda dengan yang tadi, ini langsung dilanjut, tidak ada penggunaan koma. Kemudian yang kelima, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, orang tuanya kurang mampu. Meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Yang keenam, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, dik, kapan kuliahmu selesai? Oke, kita lanjut. Pemakaian tanda baca tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu memasak nasi, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Misalnya, syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewargaan negara Indonesia. 2. Berijazah minimal sarjana S1, berbadan sehat, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, lanjut. Pemakaian yang tanda baca tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, dia membeli alat tulis kantor, titik 2, kertas, tinta, spidol, dan pensil. Yang kedua, tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Misal, ketua, titik 2, Ahmad Muna, wakil ketua, titik 2, Sulio Simanjuntak, sekretaris, titik 2, Siti Nur, bendahara, titik 2, Aulia Pertiwi. Selanjutnya ada pemakaian tanda baca tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya, misalnya siapa presiden ketiga Indonesia. Yang kedua, tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, di Indonesia terdapat 750 bahasa daerah. Selanjutnya, pemakaian tanda baca tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Misalnya, saya tidak melakukannya. Merdeka. Halo. Lalu ada pemakaian tanda baca elipsis. Yang pertama, tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya, penyebab penurunan titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Yang kedua, tanda elipsis untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, jadi simpulannya titik-titik-titik, sudah saatnya. Kemudian ada pemakaian tanda baca tanda petik. Yang pertama, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misalnya,
Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit dua judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato, khotbah atau tema subtema yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya, marilah kita menyanyikan lagu Bandung Lautan Api. Oke, perkenalkan nama saya Zahra Bella. Di sini saya akan menunjukkan presentasi, yaitu tentang pemakaian tanda baca dan tanda kurung. Oke, yang pertama, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan, seperti singkatan atau padanan kata asing. Misalnya, banyak pemengaruh influencer yang mendapat apresiasi karena konten yang membangun dan edukatif. Nah, jadi kata influencer dimasukkan ke dalam tanda kurung. Nah, yang kedua, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, keterangan dalam kurung lihat tabel 5 menunjukkan arus perkembangan pasar dalam negeri. Nah, selanjutnya di sini ada pemakaian tanda baca atau tanda kurung siku. Nah, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok pada sebagai kata kelompok sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan dan juga kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harusnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kata dengan itu dimasukkan ke dalam tanda kurung siku. Selanjutnya, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 1. Nah, bisa dilihat, lihat halaman 25 sampai 28. Perlu dibentangkan di sini. Nah, pada kalimat lihat kalimat 25 sampai 28 dimasukkan ke dalam tanda kurung siku dikarenakan dia adalah keterangan atau penjelas suatu kalimat yang terdapat dalam tanda kurung. Nah, selanjutnya ada pemakaian tanda baca tanda garis miring atau garing. Biasanya garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Misalnya, nomor 2 garing PK garing 1 garing 2026. Nah, selanjutnya tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, harga kain itu 100.000 per meter. Nah, contohnya lagi, kecepatan mobil ini dapat mencapai 60 km garis miring per jam atau per jam dan per jam seperti itu. Bisa juga setiap per jam. Nah, selanjutnya di sini ada tanda opstrof atau petik. Nah, tanda ini biasanya digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, malam petiklah tiba. Nah, lah tiba ini adalah bisa dibaca telah. Nah, bisa juga di sini ada dia es petik lalu dimanja. Nah, es petik lalu itu tuh adalah kata selalu. Nah, selanjutnya di sini ada 12 um, oh,
tanggal 12 bulan 5 petik 21. Nah, petik 21 yaitu adalah tahunnya, yaitu tahun 2021. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih.